Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema hak-hak reproduksi dalam Islam, mata kuliah psikologi keluarga. Kami beranggotakan yang pertama Muhammad Zaki Yusuf dengan NIM 101190233 dan saya sendiri Okta Widianti dengan NIM 101190242. Masuki poin yang pertama yaitu hak-hak reproduksi dalam Islam. Hak ini berlandaskan pada pengakuan tentang hak asasi tiap pasangan dan individu untuk secara bebas dan bertanggung jawab menetapkan jumlah, jarak, dan waktu kelahiran anaknya dan hak untuk memperoleh informasi tentang hal itu, serta hak untuk mencapai tingkat kesehatan reproduksi dan seksual. Mereka juga berhak untuk mengambil keputusan tentang reproduksinya yang bebas dari perbedaan, pemaksaan, atau kekerasan. Perhatian penuh harus diberikan untuk meningkatkan saling menghormati secara setara dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan, khususnya dalam upaya memenuhi kebutuhan akan pendidikan dan pelayanan untuk remaja sehingga mereka mampu mengatasi masalah seksual secara positif dan bertanggung jawab. Keseimbangan hak reproduksi laki-laki dan perempuan dapat dilihat dalam berbagai konsep hukum kekeluargaan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, khitan perempuan. Fenomena sunat perempuan sudah tidak asing lagi di telinga kita, namun sudah menjadi sesuatu yang kuno, bahkan sudah menjadi tradisi di sebagian masyarakat Indonesia. Mengkhitan anak perempuan berarti kepekaan anak kelamin tidak terlalu tinggi sehingga libido atau kekuatan seksual dapat dikendalikan pada masa remaja. Yang kedua, menentukan perkawinan. Perkawinan adalah sebuah perjanjian dipandang dari seluruh sistem hukum, tetapi merupakan jenis khusus dari perjanjian karena syarat-syaratnya telah dibuat sebelum masuki perkawinan. Ketiga, menikmati hubungan seksual. Kenikmatan seksual tidak hanya untuk kaum laki-laki dengan anggapan bahwa perempuan atau istri hanya untuk melayani keinginan seksual laki-laki atau suami. Seks bagi perempuan tidak sekedar kewajiban, tetapi adalah hak untuk memperoleh kenikmatan atau menolak manakala ia tidak siap untuk hubungan tersebut sehingga ia tidak harus melakukan hubungan seks secara terpaksa. 4. Hak menentukan kehamilan dan memiliki keturunan. Secara kodrati, perempuan mengemban tugas reproduksi umat manusia yang umumnya meliputi mengandung, melahirkan, dan menyusui anak. Karena begitu beratnya resiko proses reproduksi yang harus dijalani dan ditanggung oleh seorang ibu, maka perlu diketahui siapakah yang berhak mengatur dan menentukan kehamilan. Kelima, hak merawat dan mengasuh anak. Pemberian ASI merupakan tugas yang sangat mulia, sebab dapat menciptakan generasi penerus yang berkualitas baik fisik maupun mental. ASI yaitu saripati murni makanan yang dimakan ibu kemudian menjadi makanan bayi untuk tumbuh dan berkembang. Adapun hak-hak yang berhubungan dengan reproduksi perempuan sebagai berikut. Pertama, hak jaminan hidup. 2. Hak jaminan atas kebebasan dan keamanan. Ketiga, hak atas kerahasiaan pribadi. 4. Hak untuk mengakses perawatan kesehatan. 5. Hak atas peningkatan ilmu. 6. Hak partisipasi politik. Dan ketujuh, hak untuk bebas. Oke, memasuki poin selanjutnya yaitu dampak pengabaian hak-hak reproduksi perempuan. Reproduksi merupakan masalah vital dalam membangun mahligai rumah tangga
yang sehat baik mental maupun fisik. Tak jarang dalam rumah tangga terjadi permasalahan besar yang disebabkan reproduksi, utamanya bagi perempuan, karena tidak mendapat apresiasi secara proporsional. Masih berlakunya sistem patriarki, subordinasi, dan marginalisasi pada eksistensi perempuan sehingga dalam konteks psikologi perempuan menjadi prihatin yang besar, padahal perempuan mempunyai kesetaraan hak dalam reproduksi. Menikah dengan paksaan, apalagi di bawah tekanan, dapat menimbulkan dampak psikologis sepanjang rumah tangga berlangsung. Tak jarang pemaksaan hubungan seksual pada setiap pasangan, terutama yang dialami perempuan, disebabkan kesalahpahaman hak dan kewajiban keduanya dalam membangun relasi seksual. Pemaksaan seksual dapat memicu kekerasan seksual dalam rumah tangga, kebanyakan yang dialami istri. Adapun dampak psikologisnya akibat mengabaikan hak-hak menikmati relasi seksualnya antara lain merasa tidak nyaman, bosan, takut suami selingkuh, tidak merasakan kepuasan, dan sebagainya. Demikian pula pengabaian atas hak pengasuhan dan perawatan anak. Misalnya pemisahan ibu dan anak secara paksa yang tidak ingin terjadi. Akhirnya akan berdampak psikologis baik bagi ibu maupun anak. Adapun dampak bagi ibu akan merasa khawatir kepada anaknya karena hidup berjauhan, kehilangan konsentrasi sebab selalu merindukan anaknya. Munculnya kebencian pada penyebab pisahnya ibu dan anak. Sedangkan bagi anak menimbulkan psikosomatik, yaitu anak demam namun secara fisik tidak sakit, merasa tidak nyaman, kerinduan luar. Oke, memasuki poin selanjutnya, yaitu dampak pengabaian hak reproduksi perempuan. Reproduksi merupakan masalah vital dalam membangun mahligai rumah tangga yang sehat baik mental maupun fisik. Tak jarang dalam rumah tangga terjadi permasalahan besar yang disebabkan reproduksi, utamanya bagi perempuan, karena tidak mendapat apresiasi secara proporsional. Masih berlakunya sistem patriarki, subordinasi, dan marginalisasi pada eksistensi perempuan sehingga dalam konteks psikologi perempuan menjadi prihatin yang besar, padahal perempuan mempunyai kesetaraan hak dalam reproduksi. Menikah dengan paksaan, apalagi di bawah tekanan, dapat menimbulkan dampak psikologis sepanjang rumah tangga berlangsung. Tak jarang pemaksaan hubungan seksual pada setiap pasangan, terutama yang dialami perempuan, disebabkan kesalahpahaman hak dan kewajiban keduanya dalam membangun relasi seksual. Pemaksaan seksual dapat memicu kekerasan seksual dalam rumah tangga, kebanyakan yang dialami istri. Adapun dampak psikologisnya akibat mengabaikan hak-hak menikmati relasi seksualnya antara lain merasa tidak nyaman, bosan, takut suami selingkuh, tidak merasakan kepuasan, dan sebagainya. Demikian pula pengabaian atas hak pengasuhan dan perawatan anak. Misalnya pemisahan ibu dan anak secara paksa yang tidak ingin terjadi. Akhirnya akan berdampak psikologis baik bagi ibu maupun anak. Adapun dampak bagi ibu akan merasa khawatir kepada anaknya karena hidup berjauhan, kehilangan konsentrasi sebab selalu merindukan anaknya. Munculnya kebencian pada penyebab pisahnya ibu dan anak. Sedangkan bagi anak menimbulkan psikosomatik, yaitu anak demam namun secara fisik tidak sakit, merasa tidak nyaman, kerinduan luar biasa, tidak betah dengan berbagai situasi dan kondisi sekalipun telah dibujuk dengan berbagai cara. Dengan begitu, hak-hak reproduksi dalam kehidupan rumah tangga wajib diperhatikan dengan asas kesetaraan dan keadilan gender.
karena setiap psikis maupun biologis suami dan istri berbeda. Dalam membicarakan perbedaan ini dilakukan dengan saling memahami satu sama lain, sehingga menimbulkan rasa empati, saling mendukung, memotivasi dan saling menghormati hak-hak dasarnya. Poin selanjutnya yaitu tata cara mengatur reproduksi perempuan. Kehamilan hingga melahirkan adalah rangkaian proses reproduksi yang sangat berat yang harus dipikul oleh perempuan karena perempuan berhak menentukan jarak dan waktu kehamilannya demi alasan kesehatan fisik maupun mental ibu ataupun anak yang dikandungnya. Salah satu di antara pengaturan reproduksi adalah dengan mengikuti program KB dengan memakai alat kontrasepsi yang lebih banyak dibebankan kepada istri. Hal ini antara lain disebabkan karena program ini lebih banyak diikuti oleh istri dengan segala kerepotan dan konsekuensinya. Sedangkan peran yang dilakukan oleh suami hanyalah mengizinkan atau paling tinggi mendukung. Hampir tidak ada di antara suami yang bersedia menggunakan alat kontrasepsi, kecuali kalau sudah terdesak dan tidak ada jalan yang ditempuh oleh istri. Mengasuh dan mendidik anak sebagai ibu, seorang istri adalah pendidik utama dan pertama bagi anak-anaknya, khususnya pada masa-masa balita. Keibuan adalah rasa yang dimiliki oleh seorang perempuan karena perempuan selalu mendambakan seorang anak untuk menyalurkan rasa keibuan tersebut. Mengasuh anak adalah tugas reproduksi yang bersifat non-kodrati. Ia bisa dilakukan oleh ayah ataupun ibu, sehingga pengasuhan anak pada dasarnya merupakan tanggung jawab bersama ayah dan ibunya. Bahkan secara psikologis, seorang anak yang tidak mendapatkan perhatian seimbang dari ayah dan ibunya, maka perkembangan mentalnya cenderung tidak seimbang. Oleh karena itu, tidak bisa dikatakan tugas pengasuhan anak adalah tanggung jawab ibu semata-mata. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiron, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.